Hadis riwayat Ibnu Majah dan Rasulullah SAW bersabda, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajib fa'arahu." Halaman 133. A'tul ajira ajrahu qabla an yajib fa'arahu. Artinya berikanlah kepada pekerja upah mereka sebelum keringatnya menjadi kering. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Berarti dalam Rasulullah bersabda, itu hadis Ibnu Majah, itu hadis yang sebelumnya berarti hadis Ibnu Majah itu berarti hadis riwayat yang itu terbalik adalah hadis riwayat apa tadi Ibnu Majah terbalik antara walan roh antara wal roh terbalik ya kan. Kalau ini wilayat gitu. Ya, riwayat itu terbalik. Tapi itu hadis dari Ibnu Hajar itu menunjukkan hadis yang sebelumnya. Ya kan, hadis riwayat Ibnu Hajar itu hadis yang sebelumnya itu yang diriwayatkan Ibnu Hajar. Sedangkan yang ini adalah Imam Tabrani yang meriwayatkan. Jadi ujar menurut sunnahnya lebih afdalnya memang si pekerja itu diberikan dulu upahannya. Itu kan. Tapi ini jarang gampang ya kan. Tapi itu sudah afdal kalau afdal pada namanya tahu, ya kan tahu umpamanya sekian upahannya ya kan. Kalau tahu tuh bisa jokin aja ya santai aja, gampang aja ada jawaban gitu. Atau mau hitung dulu ya kan. Tak saya kena dulu ya, hitung dulu ya kan. Itu namun tahu hitungannya bagus saja langsung ya Allah, tahu hitungannya langsung sudah. Tapi oleh karena apa hitungannya lagi sekian ayo biarkan. Kalau nang kayak model nang orang tuang becanya, aku bersambat sekian jangan. Itu kalau itu langsung dulu, ya kan? Sambat langsung ya tuang beca. Atau pokoknya yang apa ada orang yang berjahit, langsung sekian dia kan. Ada tarifnya sudah. Bagus banget. Atau yang urutan nang tarik, ya kan urutan nang tarik ada juga. Atau orang beli baju nang tarik, beli baju tarik pak. Beli baju tarik terus tarifnya ya kalau punya orang baru sedikit ya ya itu kadang-kadang jadi tarif kalau punya orang sedikit ya nah ya kan ya itu kan kadang-kadang lah jadi tarif itu kalau punya sedikit beli ya jadi tarif aja sudah ya kan modelnya. Nah, memang lebih bagus itu memberi dulu panggilan si pekerja ya kan, buruh dan sebagainya. Itu lebih bagusnya memang itu lebih abdalnya ya kan itu tak. Jadi yang biarkan hasil untung kalau berjuang ya kan, yang penting ditepati itu saja ya kan. Jangan sekian upahannya sekian, jangan ada mengurangi, jangan apa mengurangi. Ya upahan sekian ya kan, jangan mengurangi. Ya, itu aja lagi. Ini yang lebih abdal ini baru dulu ya. Dikisahkan pernah ada tukang membakam daun apa ini? Bakam ini memang sunnah Nabi Pak. Bakam ini sunnah Nabi nih. Ada tukang membakam daun apa? Ia memberi tukang bakam itu 2 dinar dalam dulu situ bari. Nah ini seorang ulama besar daun apa ini 2 dinar banyak nih. Para hadirin berkata engkau memberinya terlalu banyak ya. Banyak pandang biar memberi 2 dinar ini ujarkan orang hadirin. Ya kan 1 dinar aja banyak apalagi 2 dinar. Ya kan. Ini aman 2 dinar ini jangan kurang lebihnya aja nih bisa 5 gram emas nih kira-kira nih kurang lebihnya kalah. Kurang lebihnya bisa aja lebih. Sedangkan emas ini sudah 1 juta lebih. 1 juta lebih apa saya ini? Ini 1 juta lagi apa? Ayo, ya kan? 1 juta lagi apa saya ini? Kadang-kadang punya hotel hitung ini umpamanya kadang punya 5 gram kan, 5 juta baru berkembang bakal 5 juta lagi. Jadi lagi itu kurang lebih Jepang bisa lagi itu lah.
yang 2 dinar tadi. Bisa lebih tak? Coba kalau kita hitung umpamanya, sedangkan 20 dinar itu kurang lebih 85 gram emas. Nah, jadi berapa? Dihitung berapa? Jadi apa namanya 20 dinar, ini kan 2 dinar. 2 dinar kan? Sedangkan 20 dinar itu kurang lebih 85 gram emas. Berapa kira-kira segramnya itu? 20 dinar kurang lebih 85 gram emas. Berarti sedinarnya berapa tak? Berapa sedinarnya? Nah, pas berapa gram lah? Berarti dua ini berarti sama lawan apa kan? Sama lawan 8 gram lebih ya kan? Ayo, pas berapa kali 1 dinarnya? Berarti lamunnya 2 dinar dulu ya kan? Ya ngarannya sama dengan apa? Berarti 8 gram lah, 8 gram lebih ngarannya. Ayo. 8 gram lebih. Ya kan? Berarti 8 gram setengah ya ngarannya. 8 gram setengah ya ngarannya. Ada katiamannya duit ini apa? Bilang para 10 juta, para 10 juta, makanya adalah. Lalu yang ada hadirin banyak banget ya, membantu itu kebanyakan mana bertukang bekal. Lalu jangan ada apa yang menjawab tidak ada agama bagi orang yang tidak berkepribadian. Nah, jawaban sini gitu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berkepribadian. Itu jadi memang untuk pribadi sendiri itu kalah itu daripada pemurahnya sini sebenarnya banyak banget memberi orang bekam aja ada gampangan. Itu barang tukang kamu aja dari sini gitu. Jadi kalau yang guru-guru mengajar yang di sekolahan SPP umpamanya 50.000 itu murah banget. Ini hanya tukang bekam aja. Tukang bekam aja dibayar di sini berapa? Caranya duit ini tadi 8 juta lebih tukang bekam. Nah, kayak guru yang di sekolah yang mengajar itu lebih jauh tingkat jauh banget. Mengajar ilmu agama, ilmu agama yang diajar. Lalu ilmu agama yang diajar, lalu umpamanya SPP 50.000 itu sangat murah. Sangat murah. Sangat murah. Ya kan? Sangat murah itu. Ada gampangan ilmu agama yang diajari. Ya, ada gampangan. Atau yang mengajari apa umpamanya TK Al-Quran, ada gampangan. TK Al-Quran karena ini macam-macamnya. Ya kan? Ya kan SPP-nya umpamanya 50.000 sangat murah juga. Melajari Iqra, ya kan? Melajari tulis baca tulis, melajari sampai Al-Quran sampai tamat, atau yang mempelajari melajari Iqra mulai Iqra 1 dan seterusnya. Lalu SPP-nya 50 ribu sebulannya itu sangat murah gitu. Ada gampangan kalamullah yang diajarkannya. Bahasa Al-Quran yang diajarkannya, tulisan Al-Quran yang diajarkannya itu sangat murah. Jangan pada larangnya jangan. Kalau pada larang banget di SPP di sini yang diajarkannya nampak dulu ilmu agama yang diajarkan. Sedangkan orang tukang urut aja nang bertarif ada nang 10.000 satu urut satu kali urut aja ada nang bertarif 100.000. Kamu urut aja kan? Ini ilmu agama yang diajarkan.
Ada yang 100.000 bertarif ya kan? Ada orang kayak itu atau yang 50 mau yang termurah sedikit. Ya kan tukang urut. Ayo, nah itu biasanya kan apa? Namun yang sedangkan orang tukang urut aja apa tadi 50.000 atau 100.000 mau aja kalau dia menyambat mahal larang kali ya, ya kan? Kalau dia menyambat larangnya kali ya. Mbah nang SPP di sekolahan pokoknya 20.000 apa jadi nyambat larang banget. Nah ini kita mana agama mana mana agama mana bukan agama itu tak ya Allah, mana ilmu mana bukan ilmu itu supaya kita tahu supaya kita ini sebenarnya penentuan ini beginilah. Jadi ini sebenarnya tolak ukur iman. Sebenarnya tolak ukur iman ini sebenarnya. Ya, tolak ukur iman sebenarnya ini. Nah, tolak ukur iman atau tolak ukur agama kita. Nah, tolak ukur bagaimana perhatian kita dengan ilmu agama ini. Nah, itu adalah jadi menang SPP tadi masalah yang 50 itu jangan dianggap larang tapi itu murah. Kalau dibandingkan dengan orang yang tukang umpamanya tukang urut 50 atau 100 nyaman aja, pina biasa-biasa aja, pina senang aja kita membayar ya. Sedangkan itu kenapa dia membayarnya pina sambil bengambang, sambil meramut dan sebagainya, atau mendaftar sekolah umpamanya, daftar sekolah nih para pendaftaran, ya kan pendaftaran disangkanya larangnya jangan. Coba ini ilmu agama yang diajarkan. Yang diajarkan ilmu agama. Jadi sampai di mana iman kita? Sampai di mana agama kita? Nah ini sampai di mana percayanya kita kepada Allah Taala? Nah ini tolak ukur sebenarnya ini tolak ukur. Nah ini kan ada yang kayak itu orang ternyata ada datang jelas ada. Ya jelas ada yang kayak itu. Jelas ada. Nangan manusia banyak ya kan? Jelas ada yang kayak itu. Nah, mbah masalah ilmu agama, pina rasa larang banget. Mbah nang bukan mbah masalah nang lain bukan ilmu agama atau yang berkaitan dengan masalah yang bukan ilmu agama apa ada dianggap murah aja. Ya kan? Masalah ilmu agama dianggapnya larang berat. Pembayarnya 50.000 atau 100.000 dianggapnya larang banget. Mbah masalah ilmu nang kada agama, ya kan bukan agama atau nang kada berkaitan dengan ilmu 100.000 dianggapnya murah biasa aja, malahan hajat barang kerja bila senang banget membayarnya. Umpama adalah ini sebenarnya tolak ukur. Nah itu adalah di mana tolak ukur keimanan kita atau agama kita. Itu adalah atau perhatian kita dengan ilmu. Nah itu adalah dikisahkan pula dari Asy-Syibli, ia berkata pada suatu hari batinku berkata engkau adalah orang kikir. Nah, jadi ujar Imam Syibli seorang ulama besar ya, sama apa itu ulama besar ya. Ujar Imam Syibli, ia berkata pada suatu hari batinku, jadi hati sini berkata engkau adalah orang kikir. Jadi hati sini model ucap kikir ini apik. Aku berkata aku tidak kikir. Lalu di sini dilawan sini aku kata kikir di sini. Batinku berkata lagi benar engkau orang kikir. Aku berkata lagi sering aku tidak kikir. Nah ini melawan dengan batin kan ada di sini. Jadi ada batin mengatakan kikir, di sini lawan ada batinku berkata engkau kikir. Nah, ya kan? Kemudian aku bertekad bahwa hasil pertama yang aku peroleh akan aku berikan kepada orang kafir yang pertama aku jumpai. Jadi sidin berarti sidin merasa nang batin sidin tadi yang memadahkan kikir dasar bujur bang jam ya sidin lah. Lalu sidin bertekad bahwa
Apa sih hasil pertama yang aku peroleh? Yang kita modelnya hasil gaji. Modelnya aku bertekad, aku gak bahayakan ke orang fakir, miskin dan sebagainya. Bang aja tuh. Kalau ini kan fakir terserah aja. Jadi gaji pertama atau ujungan pertama aku berikan kepada si A bin si A. Ya kan? Kepada si A bin si A. Ya kan? Nah ini. Jadi sirin mbah dan batin sirin tadi memadahkan kikir, lalu sirin merasa dasar wudhu. Makanya itu sirin. Lalu dan batin sirin tadi mengatakan kikir, lalu sirin memadahkan kada, lalu sirin buktikan. Kan melawan tadi kikir ikam kikir sirin kada, lalu tinggal sirin dengan perbuatan. Bahwa hasil ujungan yang aku berjualan atau umpama ujungan pertama atau hasil gajiku pertama aku berikan kepada si A bin si A. Ibarat lalu rupanya memberikan ya kadang-kadang sekian umpamanya separuh kadang-kadang ya kan. Ini rupanya melawan yang sikap kekikiran dari kebakilan. Belum selesai aku berbincang-bincang dan berlimpah, tiba-tiba datanglah kepada kesimpulan ia menyebutkan namanya. Soalnya belum selesai lagi aku berbincang-bincang dalam batinku, tiba-tiba datanglah kepada kesimpulan ia menyebutkan namanya, kemudian ia memberiku 50 dinar, lalu aku terima dan aku bawa pergi. Nah ini balasannya sekalinya luar biasa ya kan ini. Balasan yang sirin bariakan yang gaji pertama tadi atau sirin perolehan pertama berataan sirin gaji bariakan sekalinya sekalinya ada data orang memberi 50 dinar banyak banget lipat gandanya nih ada gambar 50 dinar. Sedangkan 20 gram emas saja 28 dinarnya tadi seperti 85 gram berarti 40 juta lebih, apalagi 50 dinar berapa kali aja sih itu berapa ratus juta gitu. Berarti ini maksudnya berlipat ganda. Lalu mana dibariakan tadi ada satu ada orang memberi. Nah, ini keyakinan ya. Memang sebenarnya memang ada di dalam Al-Quran kalau kita bersedekah, kalau kita bahagia atau memberi sesuatu kepada seseorang, ya maka itu janji daripada Allah. Allah akan menggantinya seperti nanti ia bariakan tadi atau berlipat ganda. Nah ini, jadi yang kita berikan kepada orang, barang aja sudah terdahulu kita memberi sesuatu kepada orang itu, tentu aja sebagaimana di hadis Nabi kan, berikanlah hartamu itu kepada orang yang takwa. Itu kan, yang kita beri itu adalah orang soleh, orang baik, yang nyata-nyata menggunakan harta itu kepada kebaikan. Minimal yang mubah. Apalagi ini menggunakan harta itu kepada yang kebaikan, kepada yang pahala begini, maka yang kita memberi dapat juga. Ya Allah. Jadi memberikan harta itu kepada seseorang itu hendaklah kepada orang yang baiklah, yang soleh. Maka lipat ganda pahalanya luar biasa. Orang yang menerima harta kita, menerima pemberian kita orang soleh, apalagi orang wali. Yang menerima itu orang alim, seorang tuan guru, maka pahalanya luar biasa berlipat gandanya. Pahalanya luar biasa berlipat ganda. Orang biasa aja yang kita beri itu sudah pahalanya bagus, banyak. Apalagi yang diberi itu orang yang soleh, orang alim, guru, apalagi wali begini.
semakin tinggi tingkat derajat mereka, derajat orang yang kita bari itu semakin tinggi derajatnya di sisi Nabi, di sisi Allah, maka semakin tinggi juga pahala yang kita peroleh dari memberi mereka. Semakin tinggi, semakin banyak. Nah itu adalah. Sedangkan dalam Al-Quran itu nang umum aja kan, nang umum aja. Nah apabila kan kurang lebih maksud daripada itu ayat, apabila kita memberi kepada seseorang, minimal Allah gantiakan seperti itu juga. Itu dari segi gantian harta. Tapi kalau masalah pahala beda lain. Berarti dua-duanya dapat. Nang duit yang kita unjuk tadi digantikan Allah, lain lagi pahala lain lagi. Jadi yang ngarannya dunia akhirat dapatnya. Dunia akhirat dapatnya itu pahala dapat, digantikan dapat pula. Ya kan? Minimal yang digantikan itu sama apa lawan yang kita beri tadi. Itu minimal. Itu minimal sudah. Dan bisa Allah menggantiakannya sampai 10 kali lipat ganda mengganti, sampai 100 kali mengganti daripada sesuatu yang kita beri kepada orang yang kita beri tadi. Ya kan? Bisa 10 gandaannya, bisa apa? Bisa 70, bisa 100. Itu baru berupa harta yang kita variakan, gantiannya berupa itu juga, belum lagi pahala. Itu beda lagi pahala. Gantian itu adalah berupa yang kita variakan. Ya lah, yang dunianya maksudnya nih. Ya tadi ganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan gantiannya itu minimal sama atau berlipat ganda sampai 10, sampai 70, sampai 100. Itu baru adalah gantian yang berupa dunianya, berupa harta itu tadi, atau berupa dohir. Lain lagi berupa batinnya, lain lagi berupa pahalanya, beda lagi. Apalagi yang dibaring itu seorang yang luar biasa, seorang ulama, seorang saleh, seorang wali, akhirnya itu lebih lagi pahalanya luar biasa. Kadang-kadang kadang-kadang dihitungnya gitu kan pahalanya sangat banyaknya. Karena semakin tinggi keilmuannya atau kewaliannya atau kesolehannya, maka semakin tinggi juga pahala yang kita dapatkan karena memberi mereka. Semakin besar juga pahala atau derajat di sisi Allah yang Allah beri kepada kita sebab kita memberi mereka. Semakin tinggi mereka, tinggi juga Allah berikan pahalanya kepada kita. Nah, ya menjadi disuruh la ya'kul ta'amak illa tihi. Janganlah sampai memberi makan orang melainkan orang yang takwa, melainkan orang yang saleh, melainkan orang yang baik. Ya sama aja masalah yang duit, masalah makanan atau masalah harta, hendaklah yang kita berikan itu adalah kepada orang yang saleh, yang takwa. Itu adalah supaya berberkat, supaya lebih banyak pahalanya. Itu Nabi nama yang menyatakan di dalam sabdanya. Lalu aku terima dan aku mau pergi. Nah ini dunianya dapat, akhiratnya dapat saja. Ternyata orang fakir pertama yang aku jumpai adalah orang cacat atau ia mengatakan orang buta yang berada di depan seorang tukang cukur.
ia sedang dicukur rambutnya, lalu aku berikan uang tersebut kepadanya. Maka orang fakir itu berkata, berikanlah kepada tukang cukur. Aku berkata, ini uangnya adalah uang amal. Lalu si fakir itu mengangkat kepalanya ke arahku dan berkata, belumkah kami katakan kepada engkau bahwa engkau orang kikir? Lalu aku serahkan orang itu kepada si tukang cukur. Tetapi si tukang cukur berkata, sejak aku duduk di depan orang fakir ini, maka aku berjanji kepada Allah bahwa aku tidak akan menerima ongkos cukurnya gratis walaupun 1 dirham. Nah ini Asyibli berkata, kemudian orang itu aku ambil dan aku pergi dan aku pergi dengannya ke laut. Lalu orang tersebut aku buat. Lalu apa? Dan aku pergi ke laut. Lalu orang tersebut dan lalu uang tersebut aku buang ke laut. Dan termasuk dalam jenis zalim adalah memotong uang kemudian menggunakannya tidak sesuai dengan mengutang uang kemudian menggunakannya tidak sesuai dengan kegunaan yang diucapkannya ketika meminjam atau meminjamkan lagi kepada orang lain tanpa seizin miliknya dan mempergunakannya setelah lewat tenggang atau batas waktunya. Jadi apabila berjanji tanggal sekian ya maka bayari kalau apa oleh karena itu insya Allah bagus banget yang berjanji itu ya kan berjanji bayar utang dan sebagainya itu insya Allah itu kan bagus itu salah. Kemudian apabila berutang tadi sesuai apa yang kita berutang untuk apa sesuai digunakan yang apa yang kita ucapkan berutang untuk apa maka sesuaikan dengan ucapan, jangan menyalahi. Nah itu salah. Ya kan berutang untuk soalnya lain penggunaannya, itu menyalahi karena itu berdusta ya kan. Berutang untuk soal untuk apa namanya soalnya digunakannya lain ya. Itu ngarannya apa ya? Itu ngarannya berdusta, membumbui bahasa kitanya ya kan. Anak nukar makanan ya kan umpamanya soalnya digunakannya untuk makan nukar lem nempok ya umpama dalam nukar makanan ya kan minta mengemis minta makanan nukar minta duit kalau nukar makanan nukar barang soalnya digunakannya untuk apa kan ada karuan itu kan mengemis itu kan namanya bukan hajat bukan darurat gak boleh. Mengemis itu kalau bukan hajat, bukan darurat, kada boleh. Oleh karena itu orang kaya kada boleh mengemis. Orang nak kaya itu maksudnya kalau mesti nang kaya nang bos-bos ada. Maksud nang kaya itu berkecukupan untuk pemakan dirinya, untuk pemakan keluarganya, berkecukupan itu kaya karena sudah dianggap kaya. Kalau mengemis kada boleh itu karena bukan hajat, bukan karena darurat. Nah ini, jadi mengemis itu kada boleh kalau bukan karena hajat, bukan karena darurat. Itu adalah punya umpamanya sugih aja, berkecukupan aja. Ya lah, kada boleh. Apalagi mengemis dijadikan apa namanya usaha, sampai kau tahu aku hasil mengemis. Sampai ini. Jadi kada boleh mengemis tanpa darurat, tanpa hajat. Apabila berkecukupan aja untuk pemakan dirinya dan keluarga, berkecukupan badan, sama orang Jawa makan 3 kali sehari, ya malahan bisa terbanyak daripada apa? Jaga makanannya menunya menunang hebat banyak dari yang lain ya lah. Soalnya masih mengemis juga, nah itu ada boleh. Nah itu Allah alam. Ya Rasulullah, ini sedikit kita ambil kata ya, sedikit ambil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa asyhadu la syarika lah. Semuanya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, dan aku yakin
Asyhadu itu bisa makna yakin, bisa makna bersaksi. Wa asyhadu dan aku yakin, aku bersaksi. Kalaunya ulama Hadramawt, asyhadu itu memaknai dengan yakin. Itu ulama Hadramawt, asyhadu itu memaknai yakin. Bahasa Arab atayaqon, bahasa Arab. Demikian juga Bahari pernah hadir di pengajian Guru Seman Bahari. Aku lagi halus pangkalnya lah. Waktu lagi halus kira-kira tuh waktu itu masih sekolah lagi. Ya, 40 orang Jawa empat pondokan dulu. Nah, belajar gimana mengaji pada Guru Seman mulia, Guru Padang. Waktu lagi halus tuh tidak sekolah masih lagi. Jadi rasanya kan berjalan kan sepeda pondokan bukan di belakang. Ya, sepeda pondokannya rasanya sepeda ponik pun nggak salah. Mungkin ada baja sepeda pondokan itu atau berjalan lawan pondokan juga itu mulai murung ke karaton. Mulai murung ke karaton mungkin ada berjalan. Ya kan tulaknya lawan pondokan atau bersepeda lawan pondokan. Begonceng ya, itu adalah kalau bisa sepeda jadi 4 kalau bisa sepeda jadi 4 lawan pondokan. Bahari adalah waktu lagi ibtidaiyah itu dari daerah belakang pas 4 pas 5 kata. Ya kan? Nah, jadi ingat Sirin memaknai asyhadu itu Guru Seman, Guru Padang, merintah Guru Sekumpul ya kan? Sirin memaknai asyhadu itu dengan yakin. Nah itu ingat banget lah. Kalau Bahari saudara-saudara 30 tahun lebih sudah. Waktu ibtidaiyah umur berapa kita ya itu balik lagi. Terus kembali kita ini mungkin 10 tahun kah, 11 tahun umur belum lulus lagi antara 10 atau 11 gitu kan. Ya kan, berapa tahun sudah lebih 30 tahun. Kan lebih 30 tahun lebih 30 tahun. Mungkin 35-an kurang ada kurang lebih tahunnya. Jadi 4 Bahari memang ketujuh di karaton itu memang hadir hari Kamis itu hari Kamis pengajian sini pengajian Guru Seman hari Kamis sore Kamis pengajian malamnya muridan azab itu malamnya tak Kamis itu pengajian malamnya ya beburdahan azab lawan burdah. Guru sekumpul waktu di karaton masih lagi. Ya kan, nang membaca anunya politik ya Guru sekumpul ya. Kalau nang malam itu membaca burdahnya kan Guru sekumpul, pemimpinnya atau muridnya Guru sekumpul. Kalau Guru Seman cuma doanya ya. Kalau nang acara maulidan malamnya, ya kan, itu tak. Kalau nang sore Kamis itu memang Guru Seman pengajian Sidin, pengajian Sidin. Malam Selasanya ada juga pengajian Sidin, ada juga malam Selasa. Itu ada juga pengajian Guru Seman tuh malam Selasa. Kalau khusus itu latihan binian, hari Kamis latihan binian, kalau khusus binian di hari Sabtu. Kalau Bahari itu Guru Seman, Guru Seman, Guru Padang. Itu kalau di hari Sabtu khusus binian. Kalau itu pagi, Sabtu pagi khusus binian tuh. Kalau malam Selasa latihan binian. Kalau hari Kamis sore latihan binian. Tapi itu dinding Pak. Itu adalah dinding. Nah, jadi sini makna asyhadu itu yakin. Nah, itu adalah wa asyhadu dan aku yakin Allah wahdahu la syarikalah, bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan hanya Allah wahdah itu esa, yang mana Allah Ta'ala wahdah maha esa. Sudah kali? Jadi dibelikan apa aja lah. La syarikah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Wa asyhadu dan aku yakin anna Muhammadan Nabi Muhammad abduhu, yaitu hamba Allah. Abduhu hamba Allah. Nah, kata-kata abduhu hamba ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang selalu menghambakan diri kepada Allah. Wa Rasulullah dan Rasul Allah. Rasul apabila dikatakan Rasul pasti Nabi.
Rasulullah dan Rasul Allah. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah dan Rasul Allah. Ya kan, hamba Allah dan Rasul Allah. Nah, definisi Rasul itu kan orang yang diberi diberi wahyu dan disuruh untuk menyampaikan. Itu definisi Rasul. Kalau definisi Nabi, orang yang diberi wahyu tapi tidak disuruh menyampaikan. Oleh karena itu dikatakan Rasul pasti Nabi. Dan bukanlah tiap Nabi Rasul. Tiap-tiap Rasul pasti Nabi, bukan kebalikannya. Tiap-tiap Rasul pasti Nabi. Ada pun tiap-tiap Nabi bisa saja ada Rasul. Jadi Rasul itu adalah apa? Rasul lebih afdal daripada Nabi, jelas. Apa benar Rasul? Pasti Nabi, Pak. Rasul itu diberi wahyu tapi disuruh menyampaikan, sedangkan Nabi kan itu Nabi itu apa? Kata-kata Nabi itu diberikan wahyu tapi ada disuruh menyampaikan, ya kan? Wala alihah dengan situasi ajaran Allah Taala. Semoga kita sama-sama mendapatkan ibadah, mendapatkan sir, mendapatkan barokah daripada pengarang kitab ini, sir dari Fatihah. يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم يا
المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وبرحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الزمان بسم الله الرحمن الرحيم. الله الزمان يقول النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الزمان يقول الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب بركم شاء الله خلقكم شاء الله من البرشة ومن الحسن يا حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. رب الناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس. البدن رشدنا حبيبنا شفيعنا رشدنا محمد عبد الله وسلم يزوج وزرته وزوجته وإلى أن يرسل المهاجر رحمة بالعزة رسول إبراهيم أن الله يعطي دنياته بوجهه ويغفر معصومات بحسناتهم ويهبط يهبط بالنار من البعد بالدين والدنيا والآخرة. فاتحة. وقنا صلى الله عليه وسلم عنكم لقاتنا عالما بيمنا خلق سبعنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حذرنا يا عالم سرنا لذلك سبعنا وعافنا